Frans dengan NIM 2214201015, kelas A1 semester 4, Fakultas Keperawatan, Program Studi Ilmu Keperawatan di Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi penilaian ujian tengah semester saya pada mata kuliah Keperawatan Kesehatan Reproduksi dan sebagai dosen pengampu Nurse Michelle Khairupan SKEP MKes. Topik pembahasan yang ada dalam video ini, saya akan membahas tentang bagaimana pencegahan diabetes mellitus pada ibu hamil dan hiperemesis gravidarum. Cara menghadapi diabetes pada ibu hamil. Meski jarang menimbulkan gejala, diabetes selama hamil tidak boleh dianggap sepele karena bisa menimbulkan berbagai komplikasi kehamilan. Oleh karena itu, kondisi ini perlu dihadapi dengan tepat agar tidak menimbulkan risiko bagi ibu hamil maupun janin. Agar kehamilan tetap sehat, ada beberapa cara menghadapi diabetes pada ibu hamil, diantaranya 1. Melakukan pemeriksaan gula darah. Ibu hamil yang terdiagnosis diabetes perlu memeriksakan kadar gula darah secara rutin, setidaknya sebulan sekali. Hal ini bertujuan untuk mengontrol kadar gula darah selama hamil, menilai keberhasilan terapi pengobatan, dan mencegah komplikasi. Yang kedua, melakukan pemeriksaan kehamilan secara rutin. Selain pemeriksaan gula darah, ibu hamil yang menderita diabetes juga perlu melakukan pemeriksaan kehamilan secara rutin termasuk USG guna memantau pertumbuhan dan perkembangan janin. Selain itu, tes darah dan tes urin juga penting dilakukan guna mendeteksi komplikasi diabetes pada ibu hamil sejak dini. Yang ketiga, menjalani pengobatan sesuai anjuran dokter. Dokter akan memberikan pengobatan kepada ibu hamil yang menderita diabetes, baik berupa suntik insulin atau obat minum antidiabetes. Pastikan ibu hamil menggunakan obat tersebut sesuai anjuran dokter. Hal ini karena menggunakan obat yang tidak sesuai dosis atau tidak diminum pada waktu yang tepat dapat memicu masalah baru, dan salah satunya adalah hipoglikemia, yaitu kadar gula darah menurun di bawah batas normal. Kondisi kekurangan gula darah juga berbahaya, jadi apabila ibu hamil sedang dalam pengobatan diabetes lalu mengalami pusing, mudah lapar, pusat, kesemutan, keringat dingin, lemas, bahkan pingsan, segera memeriksakan diri ke rumah sakit terdekat. Yang keempat, menerapkan pola makan sehat. Ibu hamil dengan diabetes harus menerapkan pola makan sehat. Agar tidak salah dalam mengatur pola makan, jangan ragu untuk bertanya kepada dokter terkait jadwal makan yang tepat dan makanan apa saja yang boleh dikonsumsi selama hamil. Bumil biasanya disarankan untuk mengonsumsi sayuran, buah-buahan, biji-bijian utuh, daging, produk olahan susu tanpa lemak, kacang-kacangan, ikan, dan makanan yang mengandung asam folat. Selain itu, ibu hamil juga disarankan untuk makan dalam porsi kecil tapi sering, makan tepat waktu, dan tidak melewatkan sarapan. Karena hal ini juga turut membantu dalam mengontrol kadar gula darah serta mencegah hipoglikemia. Yang kelima, melakukan olahraga secara rutin. Setiap ibu hamil dengan kondisi sehat dianjurkan untuk tetap berolahraga setidaknya 30 menit sehari selama 5 hari dalam seminggu. Namun, demi keamanan, bumil disarankan untuk berkonsultasi dengan dokter terlebih dahulu untuk menentukan jenis olahraga apa yang sesuai dengan kondisi kehamilan bumil. Hiperemesis gravidarum adalah mual dan muntah yang terjadi secara berlebihan selama hamil. Mual dan muntah atau biasa disebut dengan morning sickness pada kehamilan trimester awal sebenarnya normal. Namun pada hiperemesis gravidarum, mual dan muntah dapat terjadi sepanjang hari dan beresiko menyebabkan dehidrasi. Penyebab hiperemesis gravidarum belum diketahui secara pasti, tetapi kondisi ini seringkali dikaitkan dengan tingginya kadar hormon human chorionic gonadotropin (HCG) dalam darah. Hormon ini dihasilkan oleh ari-ari plasenta sejak trimester pertama kehamilan dan kadarnya terus meningkat sepanjang masa kehamilan. Ada beberapa kondisi yang membuat ibu hamil lebih beresiko mengalami hiperemesis gravidarum, yaitu 1. Baru pertama kali mengandung. Yang kedua, mengandung anak kembar. Yang ketiga, menderita obesitas. Yang keempat, memiliki keluarga yang pernah mengalami hiperemesis gravidarum. Yang kelima, mengalami hiperemesis gravidarum pada kehamilan sebelumnya. Yang keenam, mengalami hamil anggur. Gejala hiperemesis gravidarum. Gejala utama hiperemesis gravidarum adalah mual dan muntah saat hamil.
yang bisa terjadi hingga lebih dari 3-4 kali sehari. Kondisi ini bisa sampai mengakibatkan hilang nafsu makan dan penurunan berat badan. Muntah yang berlebihan juga dapat menyebabkan ibu hamil mengalami pusing, lemas, dan dehidrasi. Selain mual dan muntah secara berlebihan, penderita hiperemesis gravidarum juga dapat mengalami gejala tambahan berupa sakit kepala, konstipasi, sangat sensitif terhadap bau, inkontinensia urin, produksi air liur berlebihan, jantung berdebar. Gejala hiperemesis gravidarum biasanya muncul di usia kehamilan 4-6 minggu dan mulai mereda pada usia kehamilan 14-20 minggu. Pengobatan hiperemesis gravidarum berbeda dengan morning sickness yang penanganannya dapat dilakukan di rumah. Penderita hiperemesis gravidarum perlu menjalani perawatan di rumah sakit. Pengobatan yang diberikan ditentukan berdasarkan tingkat keparahan gejala dan kondisi kesehatan ibu hamil secara keseluruhan. Pengobatan bertujuan untuk menghentikan mual dan muntah, mengganti cairan dan elektrolit yang hilang akibat muntah yang berlebihan, memenuhi kebutuhan nutrisi, dan mengembalikan nafsu makan. Jika hiperemesis gravidarum menyebabkan ibu hamil tidak mampu menelan cairan atau makanan sama sekali, dokter akan memberikan obat dan nutrisi melalui infus. Selain melalui infus, ibu hamil juga dapat menerima asupan makanan melalui selang makan. Komplikasi hiperemesis gravidarum dapat membahayakan kondisi ibu hamil dan janin. Mual dan muntah yang berlebihan akan menyebabkan tubuh kehilangan banyak cairan sehingga berisiko memicu dehidrasi dan gangguan elektrolit. Jika dibiarkan, kedua kondisi tersebut dapat menyebabkan deep vein thrombosis pada ibu hamil. Beberapa komplikasi lain yang dapat terjadi adalah malnutrisi, gangguan fungsi hati dan ginjal, sindrom Mallory-Weiss, yaitu terjadi robekan pada dinding dalam kerongkongan, muntah darah yang disebabkan oleh pendarahan dari robekan di kerongkongan, cemas, dan depresi. Jika tidak segera ditangani, hiperemesis gravidarum dapat menyebabkan organ-organ tubuh ibu hamil gagal berfungsi dan bayi terlahir prematur. Pencegahan hiperemesis gravidarum. Belum diketahui bagaimana cara untuk mencegah hiperemesis gravidarum. Meski begitu, ada beberapa upaya yang bisa dilakukan untuk meredakan morning sickness sehingga tidak berkembang menjadi hiperemesis gravidarum, yaitu yang pertama, mencukupi waktu istirahat untuk meredakan stres dan menghilangkan lelah. Yang kedua, mengonsumsi makanan tinggi protein, rendah lemak, dan bertekstur halus agar mudah ditelan dan dicerna. Yang ketiga, mengonsumsi makanan dalam porsi kecil tetapi sering, serta menghindari makanan berminyak, pedas, atau berbau tajam yang dapat memicu rasa mual. Yang keempat, memperbanyak minum air putih untuk mencegah dehidrasi. Yang kelima, mengonsumsi minuman yang mengandung jahe untuk meredakan mual dan menghangatkan tubuh. Yang keenam, mengonsumsi suplemen kehamilan untuk mencukupi kebutuhan vitamin dan zat besi selama hamil. Yang ketujuh, menggunakan aromaterapi untuk mengurangi mual di pagi hari. Menjaga kehamilan selama trimester pertama juga penting dilakukan untuk mencegah hiperemesis gravidarum. Salah satunya adalah dengan menjalani pemeriksaan kehamilan secara rutin. Pemeriksaan kehamilan umumnya dilakukan sejak usia kehamilan 4 minggu untuk memantau perkembangan janin dan mendeteksi dini bila ada kelainan yang mungkin terjadi pada janin. Sekian video presentasi saya, mohon maaf jika ada kesalahan tutur kata atau penyebutan. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih.